Hai guys. Halo. Nah ini baru benar. Kemarin astaga. Enggak, aku gak hampir lupa. Enak aja, lewat 3 menit doang. Si check-in, yeay. Halo, Ekin udah makan belum? Sudah. Kalian gak lihat baju aku apa? Kalian gak lihat baju aku apa? Terima kasih Kadak Dikdukdet JKT48 show-nya. Makasih. Di belakangnya ada tulisan resep-resep mie ayam. Ini tuh aku baju ini tuh udah aku pakai tuh buat itu guys, buat acara apa namanya, kayak acara kemerdekaan gitu kan di sekolah. Disuruh pakai baju putih atau merah. Terus karena aku ada baju merah, jadi aku pakai baju putih. Terus kayak aku mikir, baju putih apa ya yang melambangkan bangsa Indonesia? Jadi karena aku mikirkan baju putih apa yang melambangkan bangsa Indonesia banget. Jawabannya adalah mie ayam. Terima kasih kakak satuanya. Karena mie ayam tuh Indonesia banget. Sebagai bangsa Indonesia, aku bangga menggunakan baju mie ayam. Benar. Terima kasih Kak Bilal. Mana lihat apa, lihat bangsa Indonesia. Apanya yang mau live sore ini? Gak jadi guys, karena tuh aku tadi ternyata pergi dulu gitu. Aku makan ternyata. Aku makan banyak banget hari ini, ya ampun. Kalian tahu gak sih kebiasaan Rili tuh apa? Kebiasaan tuh Rili tuh kayak pesan gitu. Kayak misalnya ini kayak menginfluence aku buat pesannya kayak kamu mau King? Kayak gak tau ya, dia manggilnya King atau Jup gitu pokoknya. Kayak kamu mau Jup atau King gitu. Terus habis itu nggak apa-apa, nanti kita makan bareng, endingnya aku yang makan 90%, Really cuma makan satu potong yang sekecil mungkin. Jadi aku yang makan banyak guys. Ih, emang bener. Bukan mie ayam, apanya mie ayam? Ya udah jangan marah. Terima kasih Kak Yogi toanya. Apa itu maksudnya? Tanggal 23 gak jadi ulet. Masa aku jadi ulet 2 kali? Halo Ekin, telat gak aku? Enggak. Terima kasih Kak Rizky balon pestanya. Tipsal mau tidur. Hah? Oh live bisa tipsal? Ya ampun. Iya kan, nyicap apaan? Nyicip doang. Hai Ekin, hai. Tanggal 23 gak jadi ulet, aku gak jadi VC. Kok gitu sih? VC bisa tipsal gak? Gak bisa. Katanya Jemima tipsal. Oke, aku tolong bilangin Jemima Ekin tipsal juga. Tolong bilang Jemima jangan lupa balas chat, sumpah. Itu chat udah dari kemarin kali ya, gak dibalas-balas sama dia. Terima kasih Kak Laila hadirnya. Dari kemarin sumpah. Dia tuh Jemima tuh cuman balas chat kalau misalnya di TikTok kayaknya deh guys. Bayangin lah. Dan itu pun kalau emang kayak ada video urgent banget gitu baru dia balas, kayak jam cepet gak balas, baru balas api doang. Iya bener, itu chat udah dari kemarin. Terima kasih kakak satuanya. Kamu diarsipkan kak kali jadinya gak kebaca. Aku lagi mikir sumpah jangan-jangan kita ketemu aja tanggal 23 aja ya. Oke. Kata Jemima dia kangen. Coba jawab Jemima, kasih tau Jemima, bilang gini, kata Ekin kangen kok nggak bales chat gitu.
BTW aku jadi VC ya, absen dulu. Terima kasih Kak Bilal toanya. Absen dulu hehehe. Ih, oke. Apa katanya dibalas pakai hati? Itu jawaban Ekin banget, tau gak? Itu bukan dibalas pakai hati, apaan dibalas pakai hati? Dibalas dalam hati kali. Ih. Kan bisa telepon. Tapi ini tuh gimana ya, kayak emang bukan kayak hal yang urgent banget, tapi intinya aku pengen ngasih tau dia gitu loh. Jadi kayak aku ngechat dari kemarin intinya. Terus kayak aku ngira mungkin dia sibuk, tapi kok api tetap dinyalain. Terima kasih Kak Haidar. Bangun pestanya. Api prioritas. Iya lagi. Nih spill nama-nama hewan peliharaan Ekin. Yang pertama ada yang paling dirawat nomor 1 di dunia, Evokin. Karena Evokin itu apa namanya, Loki. Apa sih, sabar, ini bukan hewan peliharaan real life, ini hewan peliharaan hewan-hewanan gitu loh. Terima kasih Kak Mugi. Terima kasih Kak Apis toanya. Jadi pokoknya ini hewan-hewanan Ekin. Yang pertama Evokin. Kenapa Evokin pertama? Karena orang tua dari Evokin ini satu tuh rajin banget, kayak sampai kayak ayo foto gak, kirim 2 foto cepet gak, 2 video mana, baru 1 video ini gitu. Kayak gitu. Sampai dulu zaman dulu sampai ditelepon guys, cuma namanya Evokin. Terus yang kedua tuh Noi Noi. Kenapa Noi Noi nomor 2? Karena tuh dia lumayan terawat. Alasan dia terawat karena memang kedua orang tuanya ya cuman rajin merawat striknya, nggak pernah merawat Noi Noi. Tapi dia nomor 2 lah intinya. Terus yang ketiga, ini berdasarkan umur ya, berdasarkan umur dan berdasarkan keterawatan. Terima kasih Kak Ri, bangun pestanya. Noi Noi apaan? Noi Noi tuh adalah, nanti tebak-tebak aja. Terima kasih Kak Apis toanya. Lalu selanjutnya apa ya? Terima kasih Kak Apis toanya. Pokoknya selanjutnya habis Evokin 2 Noi Noi. Yang ketiga itu apa ya? Oh, yang ketiga namanya Muffin. Muffin ini perawat juga, tapi karena memang aku baru mulai strict sama orang tua Muffin. Terima kasih Kak Azri roketnya. Jadi Muffin tuh lumayan ya terawat, tapi nggak ini banget. Oke, selanjutnya yang terakhir nih, anak terakhir yang sangat tidak terawat dan pernah mati striknya. Tahu gak nama anaknya siapa? Ekin dan Kak Intin. Serius guys, ada fotonya, nanti deh aku kasih unjuk di PM. Namanya Ekin dan Kak Intin. Aku yang baru sadar, saking gak terawatnya, saking gak terawatnya, namanya itu nama ownernya. Saking gak terawat, namanya nama ownernya. Pokoknya itu paling gak terawat karena emang kayak nih, yang pertama owner salah satu pengurusnya nih pernah matiin strik waktu lagi udah lumayan ya ampun diingatkan untuk belajar bahasa. Terus abis itu pokoknya ownernya pernah matiin strik, bukan aku ya, aku masih nggak nyebut nama sih. Terus abis itu yang kedua, owner satunya lagi nih kalau misalnya nge-strik tuh cuman ngirim jempol gitu, ngirim hati, udah. Jadi kayak itu alasan kenapa hewan ini tidak terawat. Kan 3 orang yang patin strik itu bangkit lagi tuh. Itu emang nggak tahu, itu kayak sebuah kejadian yang unik guys. Ekin, volume aku kecil kok. Maksudnya apa? Maksudnya apa itu? Yaudah, aku ngomong pelan-pelan.
Live kamu cocok buat didengerin sambil tidur gak? Cocok banget. Gak banget apa? Udah, aku udah baca yang cerita. Ya ampun, ini kenapa spam sih? Iya. Udah. Nanyanya ke 1000 orang. Ya ampun. Terima kasih Kak Ola, Kak Intannya masih. Udah nggak sabar besok. Terima kasih Kak George toanya. Bantuin aku dong hitung Jacqueline dari 1 sampai 100. Maksudnya besok ulangan nggak? Ulangan mulu kan. Aku tuh bingung deh nih, kenapa sekolah semenjak gak kurikulum merdeka. Aku sebenarnya aku nggak ngerti. Terima kasih Kak Wis Roketnya. Semenjak aku berganti kurikulum menjadi aku nggak tahu ini kurikulum apa aku dapetnya. Aku ulangan mulu guys. Kayak masih kurikulum merdeka tapi versi gak ada P5 deh, nggak tahu deh. Tapi tuh dulu pas aku 2013 tuh nggak kayak gini. Dulu tuh kayak nggak tau deh, chill banget dulu, serius. Kenapa ya? Terima kasih Kak Hafid Roketnya. Beneran the real hidup ada ujian, iya kan? List yang lagi ujian 1 Ekin, 2 Virgi udah lupa ngumpul, 3 kita semua karena hidup pun ujian. Nggak sih, aku nggak belajar sih guys, besok tuh ekonomi jadi bisa tahu gak ekonomi tips. Terima kasih Kak Theo Ekinnya, makasih. Tahu gak tips supaya ekonomi lancar? Caranya adalah kita menggunakan pelajaran-pelajaran dari hidup kita. Terima kasih Kak iSocial JKT48 show-nya, makasih. Caranya gimana? Ekonomi aku gak lancar. Hah? Maksudnya? Terima kasih Kak George balon pestanya. Caranya biar kita bisa ulangan ekonomi itu tuh gini guys. Caranya itu pokoknya pikirkan saat-saat kalian menabung. Pikirkan pelajaran dan pengalaman hidup di mana kalian harus menahan kelapar. Terima kasih Kak Ola motorsportnya masih. Ekin emang nabung nih. Aku aja punya celengan, enak aja. Mana celengan aku? Celengan, kamu di mana celengan? Duh, celengan aku hilang guys. Oh ini ya ampun, deket gini. Nih, enak aja aku nggak nabung. Ini celengan dari aku masih bayi. Caranya menahan kangen sama Ekin. Caranya gampang, VC. Ya Ekin itu apa? Aku ada Virgi, ini celengan nih. Habis nge-game, oke. Tempat popcorn. Ada isi nggak ya guys? Terima kasih Kak Riz Roketnya. Ada lagi ternyata. Padahal tuh akhir-akhir ini aku nabungnya di dalam laci aku. Karena aku malas masukin ke sini kan, itu kecil banget. Jadi kayak aku malas gitu kan. Terus kayak aku mikir kayaknya aku masukin laci aja deh. Aku nggak tahu dapat dari mana ini tuh. Pokoknya ini itu celengan dari aku lahir. Ini kenapa rambutnya? Nggak ada ingetin sih. Ini pokoknya nih celengan tuh udah dari aku lahir. Enggak sih, nggak dari aku lahir juga. Intinya celengan tuh udah ada. Celengan ini udah ada di saat aku kecil. Besok kalau aku give kepala menakin yang ada bolongannya buat nabung, mau nggak? Enggak. Serem. Bongkar celengan yakin nggak mau. Isinya tuh cuman kayak masih dari bawah-bawah gitu sih guys. Nanti kayak aku mau isi lagi deh.
sekarang aku malas nabung dari sini, ini tuh kekecilan. Terima kasih Kak Laila roketnya. Waktu itu kamu lahir belum tayang ya itu. Iya sih, aku lupa, aku nggak sekecil itu. Kian, aku kangen Apreng. Mana Apreng? Apreng lagi tidur, ngantukin. Apa aku minta adik aku bawain celengannya dari Bandung ya? Biar apa? Oh, biar menabung bersama. Kin, rambut Kin telat. Biar menabung bersama. Ayo guys, kita challenge nabung bersama Ekin. Virgi masih ada nggak Virgi? Ayo Virgi, kita challenge menabung. Tapi tuh sekarang tuh dunia tuh jarang pakai cash gitu loh. Jadi kayak, jadi Kin, baterai Kin masih aman. Jadi kayak Kin N-nya nabung. Kenapa nggak kayak nggak ke inian? Setuju nggak? Pokoknya. Tapi ya guys, aku tuh merasa dulu pas masih kecil tuh nabung tuh kayak lama banget. Karena tuh kan masih kecil, berapa ya, dapet terima kasih Kak Cia pitoanya. Kenapa Gigi Ekin? Iya, nabung aku dulu 2000. Jadi kayak aku tuh kayak setengah abad gitu loh nabungnya. Tapi ya gak apa-apa sih. Gimana kalau kita nabung, ini nih, challenge nabung berapa ya sehari? Nabung berapa ya sehari? Gak tahu deh. Tapi 2000 lumayan sih. 20.000 kebanyakan. Iya, ada 20.000. Berapa ya? Ngomongin nabung, aku jadi ingat sesuatu nih. Aku belum bayar uang kas. Hehe. Kalian, aku jujur ya, aku tuh nggak pernah jadi bendahara seumur hidup aku. Karena uang kas. Aku nggak pernah apa namanya, nggak pernah jadi bendahara karena kalian ada uang kas. Demi apa sih? Aku boleh ikut gak? Terima kasih Kak Jempi roketnya. Karena teman-teman kamu terasukan. Kenapa? Sahabat-sahabat tadi ngomongin uang kas terus nanti kamu ngutangin. Enggak. Pokoknya, oh iya, gak jadi bendahara, bener-bener. Aku gak pernah jadi bendahara karena aku tuh takut guys. Aku tuh pengalaman dari orang-orang yang pernah menjadi bendahara. Itu tuh kayak merekanya nombok. Kayak bayangin deh, coba nih kalian yang jadi bendahara. Kayak pernah gak kayak misalnya, kayak pokoknya kayak ada yang hilang gitu rasanya. Padahal tuh gak hilang, kayak tiba-tiba hilang gitu katanya kata teman-teman aku. Jadi kayak aku pikir, aduh kasihan ya jadi bendahara, jadi aku gak mau. Kasihan juga jadi sekretaris, tangannya pegel, nulis 2 kali. Tapi aku pernah sih itu. Terima kasih Kak Rizky Ekinnya masih. Malam Ekin, kenapa ini? Uangnya di colong. Ih, masa gitu? Kin besok ke sekolah. Emang apa libur nasional? Bisa sih. Tapi kan kalau kayak gitu bisa aja guys. Bisa apa ya? Bisa jadi. Bisa apa ayo? Bisa apa ya? Coba tebak. Apaan besok libur?
Kata siapa? Terima kasih Kak Ola, Kak Intannya masih. Besok libur? Besok tanggal merah. Apaan emang iya? Demi apa sih? Jangan bohong, gak ada. Lah, tadi ada info di grup katanya besok aku ulangan ekonomi. Emang iya tanggal merah. Demi apa sih emang iya? Baru diumumin. Emang iya? Demi apa sih? Serius. Baru diumumin banget. Emang iya? Jangan bohong. Aku searching dulu, Aduh guys, gak ada baterai guys. Emang iya? Nggak ada yang bisa dicek. Libur nasional? Emang ada libur nasional diumuminnya hari H gitu. Hari H jam 22.35 diumumin. Halo semuanya, besok libur ya. Gitu. Atau itu kalau kayak gitu siapa yang ngumumin? Kalau kayak gitu siapa yang ngumumin guys? Berita 22.25 tadi diumuminnya. Emang iya? Bohong ya? Itu siapa ya? Emang iya gitu? Langsung di berita besok libur. Sabar. Dalam rangka apa dulu? Dalam rangka apa? Gak ada libur diumumin jam 10. Ih. Dalam rangka Aikin gak lain. Gak ada. Yang bener. Hari Radio Nasional. Ini gak sih? Gak make sense. Gak ada. Nanti kalau misalnya besok beneran libur terus aku datang ke sekolah sendiri gimana? Tapi kalau ternyata besok gak libur terus aku bolos sendiri gimana? Terus kalau misalnya aku bolos, aku bilangnya apa? Katanya libur bu gitu. Terus kata siapa? Kata siapa? Hari Kamis sedunia kin. Ih. Memang libur. Gak ada alasan, udah bohong emang. Ih. Tahu gak kalau sering bohong itu apa? Ingat Pinocchio. Ingat kisah lama. Biarin aja sini yang bohong tadi hidungnya panjang jadinya. Enggak gitu. Bukan. Terima kasih Kateo roketnya. Makasih. Pinocchio tuh ya mancung sih, tapi segini nanti hidungnya. Biarin sih. Ini yang bohong-bohong tadi segini hidungnya. Segini hidungnya nanti. Biarin aja. Enggak, hidungnya segini tapi udahlah, nggak usah, nggak apa-apa lucu. Enggak, itu gak lucu. Berarti bohong itu, biarin aja sih. Biarin aja. Salam topik VC kira-kira ngobrolin apa ya? Ngobrolin ada Rili bukannya lagi ini guys, lagi live. Tuh kan aku digigit nyamuk. Ini tandanya kalian bohong. Terima kasih Kak Rutka roketnya. Serius nih digigit nyamuk. Bikin aku apa ini? Gak ada.
Udah ganti topik. Aku nggak percaya ini besok libur. Kalau misalnya libur ya guys, topik siapa? Iya, jadi aku yang ngajak tadi ya ngomongin libur. Pokoknya kalau tadi yang ngomong besok libur, kalau besok gak libur, nanti malam mimpinya apa ya? Mimpinya dikejar ayam 10 jam, bayangin. Untung nggak pernah tidur malam. Ya udah, nanti subuh mimpinya. Terima kasih Kak, ada apa roketnya? Gak boleh dikejar Ekin, nggak ada. Terima kasih Kak, ada apa balon pestanya? Kalau tidurnya pagi, terima kasih Kak Ruth, Kak Ekinnya, makasih. Udahlah, pokoknya yang tadi bohong tidurnya dikejar inilah ayam 10 jam, biarin aja. Masa aku apa ya guys? Terima kasih Kak Dapa Ekinnya, makasih. Aku nggak tidur. Udah deh. Pokoknya kalau merem dikejar ayam. Masa aku ini loh guys, ngomongin ayam ya, mama aku nyuruh aku ini. Mama aku tiba-tiba kayak, "Dek, kamu..." Mama aku tiba-tiba kayak gini, "Dek, kamu mau nggak ke tetangga sebelah?" Terus aku nanya kan, "Hah, kenapa mah, ngapain ke tetangga sebelah?" Terus kata mama aku, "Ini lihat ayam." Terus kayak ngapain? Fungsinya apa? Terus aku nggak mau, soalnya kayak aku ngapain, aku sampai ke rumah tetangga cuma buat lihat ayam. Fungsinya apa ya ampun? Gak tahu deh guys, pokoknya gitu deh. Kayaknya buat itu deh, kayak, tapi masalahnya nih aku nggak terlalu tertarik karena terima kasih Kak iSocial Ekinnya, makasih. Aku nggak mau, aku jawabnya nggak mau karena makasih Kak Ruth, Kak. Karena aku nggak mau ketemu ayam apa ya. Terima kasih Kak Dapa Ekinnya, makasih. Padahal kamu mau lihat ayam tinggal lihat cover majalah. Bener banget. Karena tuh kan, karena apa lupa ya? Oh, karena aku nggak mau ketemu ayam Jakarta. Maaf ya, aku nggak bermaksud gitu sama ayam Jakarta, tapi tuh galak-galak, serius. Ayam Jakarta tuh galak. Jadi aku nggak mau. Jadi kalau aku tuh beda. Coba ya nih, coba kalian ke terima kasih kayo gitu nya. Maksudnya apa itu? Terima kasih Karut Karoketnya. Coba kalian bandingin deh. Coba nih ya, aku bawa ayam dari kampung aku, terus aku gabungin sama ayam Jakarta. Beda, serius. Itu udah beda, kayak emang beda. Mungkin karena tercampur oleh polusi juga. Terima kasih Kak Apis, Kak Freanya, makasih. Aku tahu apa ya bedanya ya. Ini loh, bedanya tuh ayam di kampung aku galak. Itu beda, itu berarti itu tergantung ayam itu tergantung ketemu siapanya dulu. Biasanya kalau ketemu orang baik, emang baik juga, gak galak. Kecuali ayam Jakarta, itu dua-duanya galak. Berarti kamu galak? Enggak lah, orang aku bisa nangkap ayamnya baik. Enggak. Kecuali ayam Jakarta. Enggak loh guys, tapi sebenarnya ya apa ya bedanya ya? Bedanya tuh apa ya? Beda aja gitu loh.
kayak lebih beda aja. Kok aku ada sisir ini sih? Ini punya siapa ya? Kecil banget lagi. Suka diadu kali ayamnya. Enggak, serius, nggak ada adu ayam, serius. Jangan ya, itu nggak boleh tahu. Terima kasih Kak Hajel kucingnya. Udah guys, jangan ngomongin ayam, kebiasaan nih. Soalnya seru. Nanti aku nggak bisa berhenti ngomongin. Nanti kalau ngomongin ayam nanti lanjut terus topiknya sampai besok kali. terlalu seru. Jangan. Ayam apa yang ayam ayam apa yang selalu baik-baik saja. Terima kasih Kak roketnya. I am okay. Hahaha. Udah. Jangan deh, nanti kalian ketawanya nggak habis. Udah. Cukup. Udah. Adem ayam. Hahaha. Udah. Terima kasih Kak Rizky. Hahaha. Ih. Udah. Apa ini ketawa sampai apaan sih? Gak jelas ah. Udah guys, cukup ya. Jangan ketawa lagi please. Udah yuk, ketawanya udahan. Udah yuk, ketawanya. Udah gak lucu nih. Serius. Tempatmu. Udah. Ih. Nih yang masih ketawa. Udah. Terima kasih Kak Theo roketnya. Makasih. Aku tahu jokesnya lucu banget. Tapi ketawanya udah ya. Udah ya ketawanya ya. Besok lagi ya. Yang ke-10. Terima kasih Kak Dapa balon pestanya. Enggak mau. Maaf ya. Enggak. Makanya ketawa. Masih aja. Ketinggalan apa? Ketinggalan jokes lucu Ekin. Ekin kamu lucu banget, makasih ya. Terima kasih Kak Theo roketnya. Makasih. Evokin masih hidup gak Kin? Itu paling terawat tadi, nomor 1 di list aku. Tapi ya guys, Ekin percaya gak kalau ayam itu dinosaurus yang mengecil? Percaya! Aku percaya banget. Kalian tahu ini gak sih? Kalian tahu ini gak dodo bird? Kalian tahu gak? Pokoknya itu tuh kayak burung yang gak punya sayap. Nah, oke. Edukasi bersama Ekin hari ini. Pokoknya itu tuh burung yang gak punya sayap kan. Nah, feeling aku ya, menurut Ekin nih, menurut Ekin ya, dodo bird itu berevolusi menjadi ayam. Setuju gak? Bohong kah? Enggak, ini bener. Nggak tahu, tapi ini menurut Ekin. Pokoknya dodo tuh kayak dia tuh kayak burung tapi kayak nggak punya sayap. Jadi kayak itu lucu banget ya ampun. Dia tuh kayak gemes banget, tapi dia udah punah guys. Kenapa punah? Karena dia tuh kalau nggak salah kenapa dipunah ya? Seingat aku ya, kalau dari aku lihat di TikTok dari edukasi yang dikasih tau kucing itu,
katanya sih kalau nggak salah dikasih tahu kucing ya, kucing bukannya kalau nggak salah ya. Menurut kucing itu dia itu apa ya, kalau nggak salah kayak diburu gitu deh, diburu manusia, jadi kayak punah gitu. Ada lagi yang diburu lagi tuh sama manusia sampai punah apa ya, pokoknya kayak apa gitu yang nggak ngeiniin. Terima kasih Kajal kucingnya. Nah terus kenapa aku bisa menurut aku dodo bird itu burung yang berevolusi menjadi ayam, soalnya dia kan nggak punya sayap. Terus tuh ya, kalian tau gak sih film kayak kartun animasi yang dodo bird tuh terus mau terbang. Nah itu sih aku tahu itu animasi, tapi aku juga percaya pasti juga dalam hati dan pikiran dodo bird dia tuh pasti mau terbang juga. Makanya dia tuh berevolusi sampai nunggu sayap tapi tetap gak bisa terbang, jadi jadinya ayam. Oke. Sekian, terima kasih. Tapi dia bukan dinosaurus sih kalau gitu. Ya udahlah, sama aja lah. So ngerti perasaan dodo bird kamu. Kalian nggak tahu Ekin sabar tadi aku mau ngomong apa ya? Ekin N-nya apa? N-nya ngerti perasaan dodo bird tuh. Ayo lucu dong, apaan sih? Aku gak mau ngelucu lagi. Nanti ketawa gak udahan. Ih. Terima kasih Kak Faris balon pestanya. Ih. Ekin ngomong aja udah lucu. Makasih ya. Ekin. Gak ada L-nya lagi. Udah jangan ngomong Ekin ditanyain udah liat gambarnya. Udah. Aku bukan udah jawab ya? Udah, aku udah liat kok. Kalau perasaan ayam cabai hijau itu aku nggak tahu. Itu kan udah cabai hijau, aku nggak tahu, serius. lucu. Gak ada jokes. Ih. Cuman Ekin. Ya jatuh. Aku kan ngejokes ya guys. Aku ngejokes sama adenya Rili kan. Aku bilang apa namanya? Aku ngejokes yang jokesnya Jamie Mama Kak Intan, tapi aku bilang tuh pohon jangan sih, belum ngejokes. Pokoknya aku bilang pohon aku bilang kayak, Dek kamu tahu gak pohon apa yang pohon apa yang ini, yang sopan, yang apa namanya, yang dibantu terus gitu kan. Aku baca gitu, terus aku bilang pohon dukungannya. Terus habis itu kayak, kalian tahu gak sih, jangan ketawa dulu, ketawa banget. Ada yang kayak terus aku bilang ya aku kayak bangga banget gitu loh, tapi ini emang lagi nggak ngelucu ya. Aku pokoknya ngomongnya nggak kayak gitu ke dia. Dia kayak ketawa banget terus kayak aku langsung kayak jangan bisa gak mendengarkan dulu cerita aku, ketawanya besok aja pokoknya. Ngomong sama sisir nih, ketawain sisir nih, itu dia aja lah yang cerita lah.
Gak lucu. Aku nih ya, aku tuh cerita guys, aku nggak ngejokes. Kenapa kalian ketawa? Apa yang lucu? Coba. Apa yang lucu? Masa aja. Aku udah udah. Oke, jadi jadi udah. Pokoknya cerita gitu kan. Terus abis itu ketawa banget. Terus kayak aku bilang, ih jokes aku lucu ya gitu. Terus dia bilang, terus kan udah. Terus habis itu katanya, iya lucu banget gitu. Terus aku kayak, wah gak nyangka nih. Itu apa itu? Ketawa apa itu kayak gitu? Terima kasih Kak Laila, hahahahanya. Kin, kenapa? Langsung kamu jadiin adik angkat. Kayaknya dia langsung menjadikan aku kakak angkat deh. Apaan kata sisir gak ada? Diem deh Kin biar lucu. Itu maksudnya apa itu? Deket banget Kin. Ya udah aku segini. Ya udah aku di situ. Deket banget. Ya udah aku di sini nih, aku di sini. Itu gimana baca komennya dari situ, dari sini? Kebaca sih, cuman kayak terlalu jauh. Munduran sampai FX. Ya udah. Ih. Gak nangka. Lucu. Minus berapa Kin? Berapa ya? Enggak, aku lagi gak minus sekarang. Minusnya kemarin. Kenapa bisa gitu? Karena ya bisa lah. Ada nyangkut. Oh, udah gak nyangkut. Jadi aku kelihatan dari sini, aku juga kelihatan nih. Hahaha. Kin kok gak ada suara piring lagi? Iya guys, soalnya aku bilang barusan banget. Jadi kayak gak ada yang makan. Parah banget. Gimana ya? Enggak, aku gak bilang jangan ada. Aku gak bilang gitu. Aku gak bilang jangan ada yang makan ya. Ikin mau nge-live, gak gitu dong. Aku cuma bilang aja. Aku bilang apa ya? Bentar bahas PM kamu dulu Kim. PM aku apa ayo? Coba. Itu pokoknya ada suatu cerita di PM. Yang PM aja ini yang tahu. Makanya guys, PM guys, ini ada pokoknya cerita sebenarnya nggak amazing banget sih, tapi kayak ya lucu lah, tapi kayak ini keren banget gitu deh. Yes, cluenya nyebrang. Sebenarnya nggak penting-penting amat sih, tapi kayak aku suka banget loh sama cerita itu. Aku bisa ceritain 1000 kali. Aku bangga banget guys. Kayak aku emang sering banget sih cerita masalah aku nyebrang di PM, tapi tuh yang kali ini tuh aku bangga banget, serius. Mungkin besok ke sekolah. Iya besok aku sekolah guys, karena aku harus mulai ujian dulu. PM error ya, riak aku hilang. Emang iya? Enggak kok. Apa? Gak jadi liburnya? Orang gak libur?
nggak ada. Nih soalnya nih aku baru dapet, kenapa aku bisa tahu karena nggak libur, karena aku baru dapet notif bilang gini, katanya Kin, besok jangan lupa ujian ya gitu. Itu bohong. Enggak mungkin bohong. Itu soalnya itu kata guru aku. Hayo, masa guru aku bohong? Coba. Masa guru aku bohong? Besok ujian kok sekarang nggak belajar? Soalnya aku masih ada, karena soalnya aku pas pelajaran itu merhatiin banget. Jadi karena aku sangat merhatiin waktu lagi pelajaran, mendengarkan guru berbicara dengan sangat baik, dan menulis serta mencatat semua yang dikeluarkan dan diomongin sama guru di waktu lagi kelas. Aku jadi tahu kalau misalnya ujian ini kan udah dikasih nih materinya gini. Terus aku langsung kayak, ini kan pernah dijelasin sama gurunya waktu hari Selasa jam 10.15 di sekolah. Biasalah. Makanya caranya biar gak usah repot-repot belajar pas lagi ujian apa? Memperhatikan guru. Catat ya. Memperhatikan guru. Kalau iya benar. Itu nggak ngarang. Itu apa? Based on true story. Nanti kalau aku bohong, hidung aku segini dong. Enggak. Enggak bohong. Serius. Kalau aku bohong, hidung aku segini nih. Bukan segini lagi, segini, serius. Bener-bener pusing tiap ujian. Emang enggak ada. Itu kenapa pusing? Karena kita tuh memang harus selalu memikirkan masa depan kan. Jadi kayak memikirkan masa depan, gitulah. Bangun-bangun langsung mancung kamu. Besok juga mancung. Bagus, tapi gak bakal. Kenapa? Karena aku gak bohong. Lihat besok ya. Besok nanti aku foto dari samping. Masih sama hidungnya Kin. Hilang Kin suaranya. Bohong. Nah itu bohong. Emang bisa gitu? Kenapa ya? Padahal ya menurut aku ya, Pinocchio tuh bohong gara-gara apa sih guys? Dia bohongin apa ya? Dia tuh bohong kalau dia apa? Aku udah lupa ceritanya, aku jadi ingat lagi. Dia bohong ke orang tuanya kan, ke orang yang membuat dia kan. Bapak siapa namanya? Jangan ngarang, itu bohong juga itu. Bohong bolos sekolah. Gak ada. Ini bohong semua ini namanya. Enggak. Bohong nyebrang itu benar. Tidur Kin, masih sekolah kan besok. 10 menit lagi Kin tidur. Dia bohong gak dapet apa itu? Besok libur tau Kin? Gak. Itu aku udah lihat kamu komen 10 kali besok libur. Itu hidung kamu nanti besok sepanjang ini nih. Besok aku meliburkan diri. Itu sih sebenarnya nggak apa-apa.
Kadang memang kita butuh libur, tapi gak boleh bohong ya kalau besok libur ya, itu bohong. Makan bergizi, oh gitu. Ekin, tapi kamu tahu gak sih? Enggak. Ekin, rambut gini. Makasih. Itu baru benar, itu gak bohong. Pinocchio bohong karena Mabel apa? Dari sekolah buat nonton sirkus. Oh, jadi dia nggak sekolah. Oh iya, lupa lagi aku. Dulu padahal tahu. Terima kasih Kak Panda, Ekinnya, makasih. Bolos sekolah ke teater JKT itu mah kamu. Ekin, mama aku kirim salam. Bilang Ekin juga. Oke, lanjut. Terima kasih Kak Ola, Kak Indiranya, makasih. Ya ampun, halo Kak Trisha. Halo Kak Trisha, ya ampun, ih lucu banget. Halo Kak Trisha. Kamu gak ngantuk kah? Enggak. Apa hilang? Enggak kok guys, gak hilang kok. Aku telat berapa menit, kamu telat lama. Terima kasih Kak Laila. Aku telat gak? Enggak. Tapi pindah-pindah ya Kak. Ekin, iya. Ada Virgi juga. Kamu hari ini udah makan atau belum? Kak Trisha, so sweet. Udah dong, aku udah makan. Aku habis makan banget Kak. Aku habis makan mie, aku habis makan roti, aku habis makan pisang. Aku Ekin alay. Kenapa gak jadi Kak? Ini gara-gara Virgi atau gimana ini? Virgi sih gak jadi kan. Gak jadi bikin roti pisang. Malas aku, ntar ya. Akhirnya Virgi, aku SS kali kirim ke Kak Intan. Dikatain alay, makan mie ayam yuk. Ayo Kak, let's go. Ini baju aku udah mie ayam banget. Udah siap. Udah aku SS Virgi. Nanti aku kirim ke Kak Intan. Aku dibully di ini. Wih keren, makasih ya Kak Trisha. Aku kasih tau lah, aku dibully nih. Gimana ya? Makan mie ayam yang enak gimana? Di tempat random biasanya. Kadang kayak misalnya lagi nyari, terus habis itu kayak nggak sengaja gitu loh. Ya, mie ayam kalau malam Rabun. Kamu ngatain aku. Mie ayam tuh, aku waktu itu pernah nemu satu tempat tuh enak banget kan. Tahu gak? Pokoknya ini tuh di kampung aku gitu kan guys. Ada satu tempat mie ayam langganan aku. Aku sering banget pokoknya ke tempat ini. Kayak tiap kali aku pulang kampung pasti aku selalu ke tempat ini. Aku bisa kayak selalu kesini deh pokoknya. Tahu gak sih? Tiba-tiba di mana tuh? Kenapa Vinci kamu mau? Pokoknya tiba-tiba tuh dia tutup. Dia tiba-tiba tutup. Beneran tiba-tiba tutup. Terus kayak kalau nggak salah tuh sempat buka sekali lagi, tapi abis itu beneran kayak tutup full gitu loh. Ya makasih ya Virgi udah dibahas-bahasin. Ini nggak bohong ya.
Mia makannya pagi atau malam? Bisa dua. Terima kasih Kak Ola ekinnya. Makasih. Ejup P-nya pidato. Ejup aja pakai B, bukan P. Ih, masa Ekina faedah? Kin, kenapa Virgi? Kenapa iya Virgi? Iya, aku jawab kenapa. Yogurt. Makasih Virgi, nice info. Udah kataku ya, mending kamu mengerjakan ulangan. Kalau nilainya Virgi 100, aku traktir. Kalau nilai kamu 100, aku traktir. Serius. Tidur Kin, dah malam. 5 menit lagi ya. 5 menit lagi aku tidur ya. Bener ya? Iya, makanya kamu harus mengerjakan ulangan dengan baik. Nanti aku traktir. Apa sih maksudnya? Aku lucu bohongan. Belajar Ekin belajar. Tadi kan aku udah belajar. Aku belajarnya waktu itu, waktu hari Selasa di jam 10:15. Ini suka baca bahasan PM, gak baca dong. Aku baca kayak, kalian lagi ngapain? Lagi minum kopi. Lagi ngapain? Lagi makan yogurt. Kalian lagi ngapain? Aku lagi bersihin kandang ayam. Aku pernah baca semua. Atau ini, pagi bukan cinta. Bener. Kok kamu makin mirip Kak Intun, Kin? Masa sih? Aku malah ngerasa akhir-akhir ini udah makin lama makin gak mirip. Kamu gak marah dipanggil Ejup? Ejup itu pakai B bukan P. Terima kasih Kak iSocial bucket mawarnya. Habis ini langsung tidur? Iya. Serius. Kayaknya ya. Kin, ajarin cara nyebrang dong. Nanti ya guys, aku bikin tutorialnya ya. Atau aku ajarin pas live deh nanti. Aku ajarin nanti aku berdiri, aku ajarin kalian nyebrang. Paling abis ini enggak. Tidur terlama kamu berapa jam? Makasih pertanyaan ini. Aku pernah tidur itu dari, terima kasih Kak Ola, Mas Batangnya. Masih. Aku tuh pernah tidur berapa jam ya? Pokoknya aku pernah tidur sore gitu kan. Terus habis itu bangun-bangun jam 8. Habis itu jam 9 aku tidur lagi. Tidur lagi jam 9, bangun siang pokoknya. Kayak aku pernah tidur, aku gak pernah tidur 24 jam ya guys, itu hebat. Aku pernah tidur berapa ya? Kayak 15 jam. Kayak terlama aku 15 jam nih. Tapi itu dulu ya. Itu dulu. Sekarang udah jarang. Kayak udah jadiin konten. Ngapain konten nyebrang tiap hari? Terima kasih Kak Ola, Mas Batangnya. Masih. Ejup itu nama yang dibuat singkatan dari Ekina Jubaidah. Aku gak ngerti. 15 jam bangun-bangun nyampe Surabaya itu. Nah itu aku juga tidur terlama. Aku tuh kalau misalnya pulang kampung naik mobil, itu biasa aku tidur mulu. Kan pernah tuh kalau misalnya lagi kayak jam-jam yang mudik, yang emang hari mudik banget, itu tuh macet banget guys. Jadi kayak aku pulang kampung bisa kayak sampai berapa ya, 10 jam 12 jam gitu. Terus aku tidur terus. Masa aku yang nyetir? Enggak dong. Enggak dong, itu enggak boleh.
Jangan diingetin Ekinnya. Diingetin apa? Gak sabar liat Ekin nyetir. Aku juga gak sabar. Nanti ya. Serius, aku bentar lagi 17 tahun guys. Aku mau belajar nyetir. Ih seru banget sumpah. Ini kayak bayangin Ekin nyetir. Oh my god, 17 udah bisa nyetir. Wow. Aku mau belajar ini. Aku mau belajar naik motor. Bisa bawa motor gak? Nah itu kayak banget. Nah itu aku juga sebenarnya untuk sekarang ini aku tuh udah bisa, gak bisa sih, tapi kayak udah bisa lurus doang. Serius, ini gak bohong, serius. Aku bisa lurus, tapi belok gak bisa guys. Soalnya belok tuh sampai kayak agak mau jatuh gitu sih. Naik sepeda dulu aja bisa. Sepeda mah aku jago. Kalian gak tahu pembalap Indonesia Jacqueline Manuela yang naik sepeda itu? Kalian gak tahu? Sumpah dulu aku balapan mulu tau. Mana balapannya tuh bukan pakai sepeda balap. Aku pakai sepeda, tau gak sih sepeda yang kayak buat apa ya? Sepeda yang jual minuman itu. Jual minuman yang itu, pokoknya sepeda jual minuman itu, pokoknya sepeda itu deh. Sepeda kayak gitu. Terus aku pakai buat balapan, guys. Bayangin. Aku pakai sepeda itu buat balapan kan. Terus kayak kan balapan tuh bohong-bohong, ini beneran. Pokoknya aku pakai sepeda itu buat balapan. Tahu gak sih kayak jadi tuh sampai kalau pokoknya pas udah mau nyampe pokoknya karena terlalu ngebut atau gimana, sepeda tuh setek gitu loh. Kayak sepedanya tuh setek gitu. Jadi kayak aku tuh harus lompat karena dia tuh kayak tiba-tiba oleng gitu deh. Jadi aku lompat tapi aku gak jatuh. Cuma sepedanya yang kayak jedek gitu pokoknya. Sampai aku diomelin ibu-ibu tangga. Dia bilang kayak, "Astaga naga, makanya naik sepeda tuh jangan balapan," gitu. So kayak ya maaf ya, maaf ya ibu gitu. Aku nggak bohong, aku dulu beneran balapan sepeda. Orang aku dulu sampai pernah jatuh terus diliatin orang tapi nggak dibantuin. Ini maksudnya emang sepeda aku, tapi tuh modelnya tuh kayak gitu, kayak yang buat jual minuman itu, mirip-mirip. Terus aku pakai buat balapan. Iya, aku udah cerita ini ke 12 kalinya kan. Tuh kan, aku udah cerita ini terus gak ada yang percaya. Bohong banget. Ini tuh beneran, jatuhnya tuh beneran kayak gitu. Ini tuh aku udah cerita ini terus kalian masih bilang aku bohong. Aku udah pernah cerita ini dulu nih. Ini dulu pas tanggal berapa aku cerita ini. Aku pernah cerita lagi. Aku cerita lagi yang ini. Tapi aku gak cerita aku diomelin ibu-ibu. Pokoknya udah lah guys. Aku gak bohong. Jacqueline gak bohong. Jacqueline bercerita yang benar ini. Udahlah, kita baca podium aja daripada aku dibilang bohong. Yang ke-10 ada Kak Rizky Pratama, makasih Kak Rizky. Yang ke-9 ada Kak Hazel, makasih Kak Hazel. Yang ke-8 ada Kak Laila, makasih Kak Laila, Ekina. Yang ke-7 ada Kak Apis. Makasih Kak Apis. Yang ke-6 ada Kak Teo, makasih Kak Teo. Yang ke-5 ada Kak Rutka, terima kasih Kak Rutka. Yang ke-4 ada Kak Dapa, makasih Kak Dapa. Yang ketiga ada Kak Dakdikdukder, makasih Kak Dakdikdukder. Yang kedua ada Kak iSocial, makasih Kak iSocial. Yang pertama ada jeng, ada Kak Ola, makasih Kak Ola. Makasih juga untuk kalian semua yang sudah menonton live Ekin. Jangan lupa di tanggal 12 nanti sama tanggal 23 12 Ekin pakai kostum ulet. Jangan lupa ya. VC guys, keuntungan VC, kapan lagi bisa VC sama ulet? Biasanya ulet cuma di daun, kali ini ulet ada di VC Jacqueline Manuela. Dadah, makasih ya udah menonton live ini, makasih sudah mendengarkan aku, terima kasih sudah menanggapi aku, terima kasih. Good night, dadah.